Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Daru Faidah, NIM 86. Kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai The Ethics of Breast Cancer Campaign atau etika kampanye kanker payudara. Pertama-tama, apa sih Breast Cancer Campaign atau kampanye kanker payudara? Jadi, setiap bulan Oktober itu merupakan Breast Cancer Awareness Month, an annual campaign to increase awareness of the disease, atau dengan kata lain, kampanye untuk meningkatkan kesadaran mengenai penyakit kanker payudara. Nah, kampanye mengenai kesadaran akan penyakit kanker payudara itu adalah sebuah upaya untuk meningkatkan kesadaran dan mengurangi stigma kanker payudara melalui pendidikan tentang bagaimana gejala dan pengobatannya. Para supporter atau pelaku dari kampanye ini berharap bahwa akan tersebarluaskan pengetahuan yang lebih besar yang mengarah pada deteksi dini kanker payudara yang dikaitkan dengan tingkat kelangsungan hidup jangka panjang yang lebih tinggi. Dan hasil donasi atau uang yang dikumpulkan buat campaign itu digunakan untuk penyembuhan permanen dan dapat diandalkan gitu loh untuk survivor cancer itu sendiri. Breast Cancer Campaign ini identik dengan simbol pita merah muda atau pink ribbon. Jadi kita sering lihat ya, misalnya ada pita merah muda yang bentuknya kayak melungker gitu. Nah, pita merah muda itu adalah simbol kesadaran kanker payudara yang paling menonjol, dan di banyak negara, seperti yang udah saya jelaskan tadi, di bulan Oktober itu selalu diperingati sebagai bulan kesadaran kanker payudara nasional. Beberapa organisasi kanker payudara nasional menerima dukungan keuangan yang sangat besar jumlahnya dari sponsor perusahaan kesehatan wanita yang lebih masif. Jadi setiap bulan Oktober ya, kampanye itu nggak terhitung gitu loh jumlahnya, seberapa banyak kampanye yang diluncurkan atau dilakukan buat mengumpulkan uang dan meningkatkan kesadaran akan kanker payudara itu sendiri. Banyak yang merger sama produk makanan juga, mulai dari yogurt, lipstick, permen, dan bahkan ayam goreng. Itu kayak fast food gitu yang hasil keuntungannya buat ngedukung penelitian kanker payudara. Tapi nggak cuma itu sih, bahkan pemain sepak bola tuh juga turut pakai sarung tangan merah muda buat meningkatkan kesadaran mengenai deteksi dini kanker payudara. Jadi, tapi meskipun motif dibalik kampanye ini tuh mungkin terkesan altruistik, yang jadi masalah adalah eksekusi mereka itu sering nggak etis gitu loh. Beberapa dari upaya ini kayak kampanye Save Leads to Save Lives, Your Plate, itu menyesatkan konsumen tentang jumlah uang yang disumbangkan. Jadi kayak ada sebuah masalah internal mengenai dananya itu dikemanakan ya teman-teman. Dalam jurnal ini, autornya itu berpendapat bahwa dengan merencanakan dan melaksanakan kampanye yang menyesatkan, praktisi hubungan masyarakat atau PR itu melanggar kerangka kerja etika akademik serta kode etik profesi mereka, obviously. Adapun contoh kampanye pemasaran kanker payudara, dan di dalam jurnal ini juga ngebahas gimana sih upaya pelanggaran kode etik anggota masyarakat hubungan masyarakat Amerika atau PRSA dan piramida etika hubungan masyarakat milik Tiley tahun 2005. Oke, jadi sebelum masuk ke pembahasan, mari kita lihat dulu bahwa ternyata tuh banyak banget pita-pita yang merepresentasikan penyakit. Gak hanya pita warna pink yang merepresentasikan penyakit kanker payudara. Tapi kenapa sih dia itu begitu masif dan dijadikan komodifikasi? Kita akan pelajari dari sudut pandang praktisi. Jadi sebenarnya ini kan Breast Cancer Campaign itu kan adalah sebuah taktik yang digunakan oleh komunikator di perusahaan. Jadi perusahaan itu berusaha untuk membuat kontrak antara perusahaan dengan organisasi non-profit, di mana nantinya setiap pembelanjaan akan digunakan untuk berdonasi ke organisasi non-profit tersebut. Nah, ini tuh sebenarnya ditujukan sama perusahaannya untuk memberikan dukungan kepada isu sosial dan lingkungan, yaitu kayak program CSR gitu sebenarnya maksudnya. Tapi kemudian ini tuh menjadi salah kaprah. Jadi apa sih yang dimaksud dengan cause related marketing? Cause related marketing di sini itu adalah hubungan antara perusahaan sama organisasi non-profit itu dengan cara seperti yang tadi saya udah jelasin. Program ini memerlukan dana yang besar dari perusahaan dan memberikan keuntungan juga bagi organisasi non-profit. Nah, tahu dari mana sih kalau misalnya bakal untung? Jadi dari sebuah survei yang diadakan sama Nielsen di tahun 2014 menunjukkan bahwa 55% responden dari seluruh dunia
rela membayar lebih untuk produk yang memiliki dampak positif bagi lingkungan dan sosial. 50%-nya merupakan milenial. Jadi target market yang dikejar itu adalah milenial. Makanya nggak heran kalau misalnya produk-produk yang dijual itu kan berwarna pink, dan kadang-kadang itu secara etis ya nggak relate sama hal-hal yang berhubungan dengan kanker payudara itu sendiri. Yang penting dia berwarna pink, dia menarget sasaran yaitu milenial. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah cost related marketing ini tuh beda dengan non profit marketing. Jadi cost related marketing ini tuh bentuknya lebih riskan dari sisi etis, karena kalau non profit marketing pengertiannya adalah perusahaan itu langsung memberikan donasi kepada organisasi non profit, atau organisasi non profit meminta sejumlah bantuan lalu dibantu oleh perusahaan. Sementara cost related marketing ini kan perusahaan harus menjual sejumlah barang yang berkaitan dengan kampanye. Nanti kalau misalnya dari barang itu berapa persennya akan didonasikan kayak gitu. Karena tidak adanya transparansi hubungan antara penggalang dana dan organisasi non-profit, maka dibuatlah sebuah aturan dengan nama Better Business Standard Bureau 19. Ini mengatur mengenai cost related marketing yang dilakukan oleh perusahaan bekerja sama dengan organisasi non-profit. Jadi bentuknya atau bunyinya adalah promotionnya itu harus diketahui, dibuka, jadi orang umum itu bisa akses. Lalu kita juga harus mengetahui berapa banyak porsi yang dibagiin gitu. Jadi kayak misalnya dari setiap Rp20.000 maka 5.000-nya akan didonasikan kayak gitu misalnya. Lalu juga yang harus diatur adalah berapa lama durasi dari kampanyenya. Lalu juga perusahaan tuh harus bisa memberikan jaminan bahwa seberapa banyak sih kira-kira kontribusi yang akan dihasilkan dari kampanye ini. Tapi meskipun ada aturannya, masih banyak organisasi non-profit yang tidak mengindahkan aturan tersebut. Contohnya adalah Susan G. Komen Foundation. Komen Foundation ini cukup famous ya. Dia nggak hanya kampanye breast cancer aja. Nah, dari track recordnya pada tahun 2010, Susan Komen Foundation ini pernah bermitra dengan Dansko. Nah, ini diketahui ini adalah bentuk dari kampanye breast cancer karena dia menjual Bakiak merah muda, dan Dansko memberikan sumbangan tunggal sebesar $25.000 kepada Komen Foundation. Nah, ini kan artinya tidak transparan, dan publik itu juga nggak tahu gitu loh kalau misalnya yang dia jual itu berapa persennya sih yang diterima sama Komen Foundation kayak gitu. Jadi ini kemudian menunjukkan bahwa perusahaan dan organisasi non-profit itu harus mulai untuk mempertimbangkan etika yang mereka lakukan dalam hubungan di bisnis ini, karena seharusnya tidak dijadikan praktek bisnis kan. Halo teman-teman, saya Hafiz Kaulia NIM 032. Di sini saya akan memaparkan penjelasan mengenai etika public relation atau yang sering kita sebut dengan etika PR. Bagi sebuah organisasi yang sedang menjalankan kegiatan bisnis, politik, pemerintahan, dan berbagai bidang kehidupan lain, tentu membutuhkan kehadiran PR ini ya untuk membangun citra positif di benak publik. Nah, dilihat praktisi PR dalam membangun citra ini, harapannya tidak hanya sekedar lip service saja, tetapi juga harus diikuti dengan kemampuan membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Terkait dengan hal tersebut, PR yang dilakukan oleh organisasi hendaknya juga harus mengandung etika, tanggung jawab sosial, juga keberlanjutan. Karena sebagaimana etika komunikasi bisnis, maka etika PR pun juga sangat penting dalam menentukan kegiatan yang tepat agar dapat membangun kredibilitas dan kepercayaan. Apalagi sekarang kan eranya modern, serba digital, jadi menjadikan sebuah organisasi itu secara tidak langsung seperti dituntut untuk memiliki citra yang tepat dengan adanya kemudahan-kemudahan yang ada. Etika sendiri itu berupa prinsip-prinsip ya yang memandu manusia atau sebuah perilaku organisasi agar menjadi lebih bermoral secara tepat dalam berbagai situasi. Nah, dengan demikian, etika PR ini menekankan pada implikasi-implikasi etis dari berbagai strategi dan taktik yang diterapkan untuk masalah dalam menghadapi PR organisasi. Yang akan kita pertimbangkan di sini adalah mengenai etika moralitas, konsekuensialisme, dan deontologi. Titik poinnya di sini tuh sebenarnya bukan pada mana sih yang paling efektif. Memang ada perdebatan seperti itu ya. Namun yang perlu diperhatikan adalah tujuannya di sini yaitu untuk mengidentifikasi alat yang paling tepat guna mempertimbangkan etika kampanye kegiatan suatu organisasi tertentu.
Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai etika moralitas. Jadi, Harrison dan Galloway menyarankan bahwa praktisi harus menggunakan etika kebajikan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Nah, di etika ini tuh meminta para praktisi untuk mewujudkan karakter moral. Dan biasanya memang sengaja dimunculkan pertanyaan seperti bagaimana sih seharusnya seseorang yang bermoral itu, atau bagaimana sih seseorang yang berintegritas bila dalam situasi seperti ini, atau mungkin pertanyaan kayak apa yang dibanggakan dari PR sih, tanggung jawabnya kah atau kredibilitasnya kah. Nah, pertanyaan itu tuh untuk mendekati perwujudan karakter moral itu sendiri. Yang kedua mengenai konsekuensialisme. Kerangka pengambilan keputusan berkaitan dengan utilitarianisme. Jadi pendekatan konsekuensialis terhadap etika PR ini tuh berfokus pada hasilnya. Sederhananya dapat dipahami sebagai kayak usaha memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Jadi tindakan PR itu harus ditimbang apakah akan memunculkan kerugian kah bila tindakan tersebut benar-benar direalisasikan. Nah, biasanya untuk menjawab pertanyaan ini, praktisi PR itu dapat membuat peta pikiran atau brainstorming terkait dampak potensial dari setiap keputusan yang dibuat. Yang ketiga mengenai deontologi. Didasarkan dan didorong oleh keinginan untuk mengatur diri sendiri dengan 6 nilai inti, yakni advokasi, kejujuran, keahlian, kemandirian, kesetiaan, dan keadilan. Nah, deontologi ini merupakan pendekatan etika PR yang didasarkan dan didorong oleh keinginan untuk mengatur diri sendiri. Jadi pandangan etika normatif yang menilai moralitas suatu tindakan itu berdasarkan kepatuhan pada peraturan. Sehingga jatuhnya praktisi PR ini akan bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Pada slide ini kita akan mengulas mengenai proses perencanaan program kerja PR sendiri, yakni melalui 3 tahapan proses atau dikenali dengan piramida Tilley, yakni pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Piramida ini itu merupakan piramida etika yang menyediakan kerangka kerja praktis yang melengkapi pendekatan teoritis dari banyak literatur etika PR. Sebenarnya ini bukan perspektif etika baru ya, melainkan alat pengorganisasian yang memungkinkan praktisi untuk memanfaatkan 3 perspektif PR public ethics primer. Perspektif PR public ethics primer ini yang saya sebutkan di slide sebelumnya, yang mengenai etika moralitas, konsekuensialisme, dan deontologi. Gunanya itu untuk memikirkan etika selama tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kampanye mereka. Nah, langkah-langkah pokok yang menjadi landasan acuan untuk pelaksanaan program kerja PR ini diantaranya perencanaan itu terbagi pada meneliti dengan mendengarkan dan merencanakan pengambilan keputusan. Di tahap meneliti dengan mendengarkan ini kaitannya dengan opini, sikap, dan reaksi dari mereka yang berkepentingan dengan aksi-aksi dan kebijaksanaan suatu organisasi. Setelah itu, barulah dilakukan pengevaluasian fakta-fakta dan informasi yang masuk untuk menentukan keputusan berikutnya. Nah, pada tahap ini itu akan ditetapkan sebenarnya apa sih yang menjadi problem. Itu sama seperti merencanakan pengambilan keputusan. Kaitannya sama dengan sikap, opini, ide, dan reaksi yang berkaitan dengan kebijaksanaan serta penetapan program kerja organisasi. Sejalan dengan kepentingan atau keinginannya. Keinginan organisasi maksudnya. Mulai diberikan pertanyaan seperti apa sih yang dapat dikerjakan? Jadi mulai merencanakan. Nah, di tahap pelaksanaan ini mulai mengkomunikasikan. Seperti informasi yang berkenaan dengan langkah-langkah yang akan dilakukan dijelaskan sehingga mampu menimbulkan kesan-kesan yang secara efektif dan mempengaruhi pihak-pihak yang dianggap penting dan berpotensi untuk memberikan dukungan sepenuhnya. Atau dapat direfleksikan melalui pertanyaan, apa sih yang telah dilakukan dan mengapa harus begitu? Di tahap evaluasi, yakni penilaian terhadap hasil-hasil program kerja atau aktivitas VR yang telah dilaksanakan, termasuk mengevaluasi keefektivitasan dari teknik-teknik manajemen dan komunikasi yang telah dipergunakan. Jadi, pertanyaan yang bisa merefleksikan dari tahap evaluasi ini seperti bagaimana hasilnya atau bagaimana proses yang telah Anda lakukan, apakah berhasil atau tidak, apakah efektif atau tidak, seperti itu. Nah, konsekuensi dari proses perencanaan kerja PR ini menjadi tuntutan terhadap kemampuan yang tinggi dari para praktisi PR, sehingga diharapkan setiap kegiatan atau keputusan dan konsep yang dibuat oleh praktisi PR itu benar-benar dapat
terwujud dengan strategis dan efisien seperti itu. Untuk contohnya nanti akan diberikan oleh teman saya di slide berikutnya. Terima kasih. Halo, selanjutnya saya Aulia, NIM 099 akan menjelaskan tentang Breast Cancer Campaign, The Good, The Bad, and The Ugly. Pada jurnal ini terdapat contoh-contoh campaign yang dianggap problematik dan juga yang dianggap baik oleh para researchers, para jurnalis, dan juga beberapa komunitas kanker payudara yang terkenal. Nah, campaign tentang breast cancer sendiri itu berhubungan atau ditandai dengan adanya pink ribbon atau pita warna merah muda dalam setiap gambar atau tulisan campaignnya. Kenapa ditandai dengan warna merah muda? Karena warna merah muda itu menggambarkan sisi feminin seorang perempuan tentang kepedulian, kecantikan, kebaikan, dan rasa kooperatif. Sehingga simbol ini itu diharapkan bisa mengembangkan kepedulian terhadap kanker payudara. Adapun bulan kesadaran kanker payudara pertama kali diadakan pada bulan Oktober 1986 dan pita warna merah muda telah menjadi simbol internasional sejak tahun 1991. Nah, kata-kata seperti think before you pink, don't pink for me, pink Oktober, I pink I can merupakan kata-kata yang berhubungan biasanya disematkan pada breast cancer campaign. Yang pertama adalah The Good. Jadi di sini tuh terdapat breast cancer marketing campaign yang diindikasikan sebagai campaign yang efektif dan juga ethical. Contohnya di sini tuh case-nya itu adalah Oakley, sebuah brand fashion penyedia produk olahraga, bekerja sama dengan Young Survival Coalition (YSC), yaitu sebuah komunitas breast cancer. Oakley ini mengeluarkan produk sunglasses. Edisinya itu adalah Breast Cancer Awareness pada bulan Oktober tahun 2016. Nah, produknya ini tuh di dalam sunglassesnya ini tuh terdapat aksen-aksen motif berwarna pink. Oakley ini akan menyumbangkan sebanyak $20 dari jumlah pembelian sejumlah $140 sampai $190. Nah, di dalam website Oakley dan juga YSC itu tertulis jelas bahwa berapa uang yang disumbangkan, yaitu sebanyak $20 tadi dari pembelian $140 sampai $190 tadi. Dan juga di dalam website Oakley dan juga YSC itu telah tertulis dengan jelas bahwa tidak ada batas waktu pembelian dan juga batas waktu maksimal limit dari uang yang akan disumbangkan nantinya. Nah, di sini ini tuh digolongkan sebagai good campaign karena tertulis jelas berapa amount purchase price yang akan didonasikan pada partner mitra charity-nya tersebut, yaitu YSC. Dan di websitenya Oakley itu juga secara berkala telah dijelaskan secara gamblang dan terbuka berapa total yang telah dihasilkan terus menerus sampai sekarang. Campaign ini tuh digolongkan baik. Nah, kenapa digolongkan baik? Jadi dirangkum di sini tuh campaign-campaign yang digolongkan baik itu yaitu menunjukkan jumlah harga pembelian yang akan disumbangkan, menjelaskan apa campaign yang dilakukan. Contohnya tadi campaign yang dilakukan adalah dengan membeli ini, maka ikut menyumbang komunitas YSC ini tadi. Siapa organisasi mitra yang menerima sumbangan YSC ini tadi kan. Terus menjelaskan batasan nominal yang akan disumbangkan jika ada, atau batasan waktu campaign yang berlangsung. Produk campaign tidak terkait dengan produk yang membahayakan wanita. Produk campaignnya ini kan biasanya sunglasses, jadi tidak membahayakan wanita. Beda kalau misalnya produk campaign seperti rokok atau produk campaign lainnya yang memiliki kontra dengan wanita itu sendiri gitu. Jadi dia bikin campaign tapi produknya ini tuh dibeli untuk membahayakan wanita, kan tidak baik gitu kan. Yang kedua adalah the bad. Jadi di sini tuh terdapat campaign yang digolongkan bad, yaitu campaign yang biasanya gagal mengungkapkan batasan jumlah total donasi yang direncanakan dalam campaign dan juga gagal menjelaskan kepada konsumen sampai kapan campaign ini berlangsung. Serta campaign-campaign yang digolongkan bad yaitu campaign yang bisa menimbulkan misunderstanding persepsi konsumen. Terdapat 2 case yang disebutkan dalam jurnal ini. Yang pertama itu yaitu case merek yogurt Yoplait. Kampanyenya bertajuk Save Fleets, Save Life. Jadi
Yoplait ini akan menyumbangkan 50 sen dalam setiap tutup yogurt yang dikirimkan kembali oleh konsumen kepada perusahaan. Sayangnya, merek yogurt Yoplait ini itu tidak menuliskan di dalam iklan mereka atau di dalam produk packaging mereka atau juga di dalam website parent company mereka bahwa mereka telah membuat keputusan bahwa total donasi maksimal yang akan disumbangkan itu hanya senilai $100.000. Sedangkan pada kenyataannya akhirnya konsumen itu telah mengembalikan 9,5 juta tutup botol, dimana kalau 50 sen setiap tutup botolnya itu maka telah mencapai amount $4,7 juta. Nah, di sini tuh kan udah kelebihan banyak dari dari si company actually give gitu loh. Kayak sebenarnya tuh company Yoplait ini cuman menyumbangkan $100.000 aja, tapi karena tidak dijelaskan atau tidak tertulis dengan baik di websitenya, akhirnya sudah konsumen sudah mengembalikan banyak tutup yogurt tadi dan sudah mencapai $4,7 juta. Akhirnya di sini tuh diselesaikan dengan cara hukum, yaitu investigasi, dan akhirnya si Yoplait ini tuh membayar ganti rugi sebanyak $63.000 kepada si Breast Cancer Research Foundation tadi. Nah, yang kedua itu ada toko warehouse olahraga bernama Dick's Sporting Goods. Jadi dia ini menjual produk-produk merek olahraga ternama juga kayak Nike, Adidas, dan lain-lain. Nah, di dalam websitenya itu tertulis dengan kecil di bawahnya bahwa produk-produk dari beberapa merek yang produknya itu berwarna pink itu tidak berhubungan dengan penggalangan dana breast cancer. Tapi di sini kaos warna pink, botol minum warna pink, dan juga segala apparel produknya itu di present dengan copywriting yang membuat konsumen ini itu seakan-akan percaya bahwa untuk purchasing produk ini tuh akan somehow membantu pasien breast cancer, padahal sebenarnya tidak. Nah, di sini itu tuh Dick's Company Sporting Goods ini itu dinilai menimbulkan misunderstanding persepsi konsumen karena dia tidak menjelaskan atau tidak membuat disclaimer secara besar dan jelas, melainkan hanya footprints di bawah websitenya saja gitu. Oke guys, tadi kita udah dengar beberapa contoh dari Lily seputar good dan juga bad campaign. Kali ini aku mau kasih contoh tentang ugly campaign dari beberapa brand yang katanya mereka itu mau ngebantuin riset tentang breast cancer, tapi ternyata mereka malah memperburuk keadaan, gitulah ya kasarnya. So capcus. Oke, campaign yang pertama ada dari National Football League atau kita sebut NFL aja biar singkat. NFL ini bermitra dengan American Cancer Society untuk mendorong perempuan melakukan pemeriksaan kanker payudara secara dini. Pemeriksaan ini beda dari sadari ya, atau periksa payudara sendiri gitu yang kita kenal di Indonesia. Kalau yang dimaksud sama NFL ini periksa di lab gitu ya, menggunakan mamogram. Mamogram itu X-ray ya, semacam X-ray gitu untuk memeriksa ada kanker di payudara atau enggak. Nah, pengumuman atau iklan layanan publik ini ditayangkan selama jeda iklan guna mendorong pemirsa pria untuk membantu perempuan dalam hidup mereka, such as istri, anak, teman, atau pacar, meluangkan waktu mereka untuk melakukan mamogram. Terus di toko online mereka, gitu, di situs mereka, ada spanduk yang menuliskan bahwa 100% dari hasil penjualan merchandise warna merah muda NFL akan diberikan kepada American Cancer Society. Untuk apa? Untuk melakukan riset guna menemukan obat dari kanker payudara itu sendiri. Nah, dari gambar ini kita juga udah lihat betapa niatnya NFL dalam melakukan campaign ini sampai mengubah logo mereka gitu.
Jadi di belakang emblemnya itu ada pita pink gitu ya, lambang dari breast cancer. Terus di gloves-nya ini juga ada aksen pink, very feminine. Mereka rela gitu ya, dalam tanda kutip tampil feminin guna campaign ini. Oke, ini dia fotonya. Jadi niat banget stadionnya gitu ya, dicat warna pink. Terus para pemainnya juga pakai seragam dengan aksen pink. Terus kalau kalian tahu para coachnya juga pakai seragam ada pink-pinknya gitu. Niat banget. Terus di pojokan sini juga ada gambar dari merchandise yang mereka jual untuk fundraising. Ini lengkap, mulai dari gloves, bola, terus ada sepatu, ada jersey, semuanya itu ada pink-pinknya gitu. Yang mana tadi katanya 100% dari penjualan ini bakal dikasih ke American Cancer Society. Dan bagi fans yang mau beli, bisa beli di website resminya gitu. But these are the ugly truth of NFL's campaign yang tadi kelihatannya niat dan mulia banget. Ini yang pertama, ada jurnal dalam New England Journal of Medicine yang menemukan bahwa mamogram sering menyebabkan overdiagnosis dan overtreatment. Jadi kampanye NFL yang ngajak perempuan untuk melakukan mamogram ini bukannya membantu untuk mendeteksi kanker payudara dengan dini, tapi malah it leads to another problem ya, karena mamogram ini sering menyebabkan overdiagnosis dan juga treatment. Permasalahannya itu nggak cuma masalah kesehatan, tetapi juga menimbulkan overbiaya. Terus yang kedua, ini masalah duit dari penjualan merchandise. Jadi Business Insider ini menemukan bahwa uang dari penjualan merchandise dari NFL yang pink-pink tadi itu nggak 100% dikasihin ke American Cancer Society, tapi 50%-nya itu diberikan kepada pengecer, 37,5%-nya ke produsen, 3,24%-nya untuk administrasi di masyarakat, 1,25%-nya ke NFL, dan baru nih 8,1%-nya beneran dikasihin ke American Cancer Society. Jadi NFL ini seolah-olah memberikan 84,99 US dollar untuk Men's Chicago Bears Nike Charcoal Breast Cancer Awareness KO Pullover Performance Hoodie. Buset, panjang banget. Ini diberikan kepada American Cancer Society. Ternyata yang dikasihin ke American Cancer Society untuk melakukan riset ini cuman 6,88 US dollar. Ya, seperti ini yang dituliskan oleh Gaines 2013. Dan campaign yang kedua ada dari Avon, sebuah brand kosmetik gitu ya, yang mana pada tahun 2001 meluncurkan kampanye Kiss Goodbye to Breast Cancer dengan menjual 6 shades lipstick, yang mana dari penjualan 6 shades lipstick ini nanti digunakan untuk membantu gitu ya riset untuk menemukan obat kanker payudara. Cuman ternyata Avon sendiri ini lipstiknya mengandung paraben setelah diteliti, yang mana paraben ini dapat mengganggu sistem hormon kita. Ya, for your information, gangguan pada sistem hormon itu merupakan salah satu penyebab kanker, terutama kanker payudara. Gak cuman paraben, tetapi juga American Cancer Society ini menemukan adanya zat yang dicurigai sebagai karsinogen. Terus dari 250 produk Avon yang terdaftar dalam database, ternyata memiliki risiko kesehatan karena mengandung paraben tadi ya, neurotoxin atau racun bagi sistem syaraf, dan juga kemungkinan adanya zat karsinogen atau zat yang
bisa menimbulkan sel kanker dalam tubuh kita. Jadi dengan meningkatnya penjualan Avon ini, memang uang untuk riset untuk menemukan obat kanker payudara ini makin banyak. Tapi ternyata makin banyak orang juga yang memiliki risiko terkena kanker payudara. Gitu. Ya, masih ada lagi brand yang melakukan campaign tentang kanker payudara, tapi sebenarnya nggak ngebantu-bantu banget. Gitu. Ini yang pertama adalah Shatter Home, dan yang kedua ada Mike's Hard Lemonade, dan keduanya sama-sama brand alkohol. Betul, Anda tidak salah dengar, brand alkohol. Yang pertama, Shatter Home. Shatter Home ini membuat kampanye pada tahun 2001 dengan nama Shatter Home for Hope, yang mana dari penjualan edisi khusus mereka, yang mana warnanya pink, itu untuk membantu riset menemukan obat kanker payudara. Ya, dari 2001 sampai 2016 itu mereka telah mengumpulkan 900.000 US dollar. Itu kalau dirupiahin berapa ya? Berapa M ya? 10 M-an kali ya. Terus yang kedua ada Mike's Hard Lemonade, yang juga menjual berbagai minuman berwarna pink dengan tagline Great Taste for Great Cause. Tapi nih, meskipun sounds so good, campaign mereka ini dinilai hipokrit. Kenapa? Ya karena mereka ngejual alkohol, yang mana seperti kita tahu, alkohol itu salah satu penyebab cancer. Dan ternyata karyawan mereka sendiri juga banyak yang kena kanker payudara, seperti yang ditulis oleh si Szabo di tahun 2010. Terus juga NIH di tahun 2016 mengatakan bahwa lebih dari 100 epidemiologis penelitian telah melihat hubungan antara konsumsi alkohol dan risiko kanker payudara pada wanita. Studi-studi ini secara konsisten menemukan adanya peningkatan risiko kanker payudara terkait meningkatnya asupan alkohol. Sayangnya, ternyata Mike's Hard Lemonade dan juga Shatter Home ini bukanlah satu-satunya merek alkohol yang mengaitkan diri mereka dengan kanker payudara. Masih ada brand alkohol lain yang melakukan kampanye untuk finding the cure of breast cancer, seperti Fat Bastard Wine, Global Journey Wine, Pinky Vodka, dan brand-brand lain. Yang mana dengan meningkatnya penjualan mereka, jadi biaya atau uang untuk membantu riset kanker payudara juga meningkat. Tapi makin banyak orang juga yang memiliki risiko kena kanker payudara juga gitu. Jadi ya ada ironis lah ya. Oke, ini dia dari beberapa campaign, mulai dari good, bad, hingga ugly campaign yang bisa aku dan Lili sampaikan. Kalau kalian ada contoh lain terkait dengan kampanye kanker payudara, kalau bisa sih di Indonesia ya, gitu, malah lebih bagus, kalian bisa banget komen di bawah. Oke. Halo, saya Salasita NIM 092. Baik, selanjutnya di Application of PR Ethic to Breast Cancer Fundraising Campaign. Pada bagian ini menunjukkan bagaimana campaign yang dijelaskan melanggar kode etik PRSA atau Public Relations Society of America dan juga Tiley Public Relation Ethic Pyramid. Kode etik anggota PRSA adalah kerangka kerja panduan bagi mereka praktisi di lapangan. Ini meminta para profesional untuk bertindak berdasarkan serangkaian nilai-nilai inti yang meliputi kejujuran, kesetiaan, advokasi, keahlian, kemandirian, dan keadilan. Pada campaign Yo Plate, mereka melanggar kode etik kejujuran.
Mereka berjanji untuk menyumbangkan 50 sen menjadi penelitian kanker payudara untuk setiap tutup yogurt yang dikirimkan kembali oleh konsumen kepada perusahaan. Namun, mereka tidak mengungkapkan dalam iklan mereka atau pada produk kemasan bahwa perusahaan induk mereka telah membuat keputusan untuk membatasi kontribusinya sebesar $100.000. 9,5 juta tutup botol telah dikembalikan oleh konsumen kepada perusahaan. Kita kalikan saja dengan 50 sen, lalu dikaitkan dengan keputusan General Mills yang membatasi kontribusinya sebesar $100.000. Tentu hal itu melanggar kode etik kejujuran, sehingga PR profesional diminta untuk mempertahankan standar tinggi mengenai akurasi dan kebenaran. Begitu juga dengan Sutter Home and Mike's Hard Lemonade Campaign. Mereka melanggar nilai keahlian dengan tidak meneliti hubungan antara produk mereka, alkohol, dan breast cancer. Selain itu, mereka juga gagal mengakui bahwa uang yang mereka terima berasal dari penjualan produk yang terkait dengan kanker. Dalam hal ini alkohol, berdasarkan kode etik praktisi diwajibkan untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan dan pengalaman khusus secara bertanggung jawab. Selain kode etik PRSA, ada juga yang namanya Delay Public Relation Ethic Pyramid, berfungsi sebagai alat pengorganisasian yang sangat baik karena memungkinkan praktisi untuk mempertimbangkan etika kebajikan, konsekuensialisme, dan perspektif deontologis pada setiap fase kampanye. Terdapat 3 perspektif PR Public Ethics primer untuk memikirkan etika selama tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada kampanye mereka. Selama perencanaan, praktisi harus fokus pada etika dan niat mereka dan menetapkan tujuan yang mempertimbangkannya. Para profesional komunikasi seharusnya bertanya pada awal proses perencanaan mereka, apakah tujuan mereka bermoral. Meskipun ada kendala sumber daya yang ada, tampaknya masuk akal untuk meminta semua praktisi komunikasi strategis untuk hanya mempertimbangkan etika niat mereka sebelum terlibat dalam tindakan apapun itu. Selama fase eksekusi, praktisi didorong untuk mempertimbangkan moralitas cara yang digunakan dalam melaksanakan kampanye mereka. Nah, pada fase evaluasi, praktisi PR diharuskan untuk mempertimbangkan etika dari hasil kampanye mereka. Ketika mempertimbangkan breast cancer cause marketing campaign di sini, niat para praktisi di organisasi ini yang pertama, untuk menghasilkan dana bagi organisasi non-profit yang telah bermitra dengan mereka, untuk meningkatkan goodwill organisasi mereka sendiri, untuk meningkatkan penjualan produk organisasi mereka. Meskipun tidak ada masalah terkait dengan tujuan tersebut, namun masalah dapat muncul ketika perusahaan berfokus secara eksklusif pada keuntungan mereka sendiri dan gagal untuk mempertimbangkan kelompok pemangku kepentingan lainnya. Seandainya para praktisi ini memikirkan nilai-nilai kampanye mereka atau bahkan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka, mungkin akan meminimalisir yang namanya salah langkah. Lalu bagaimana dengan outcomes of this campaign? Melihat hasil dari kampanye ini, ada dampak positif yang patut dicatat seperti uang dalam jumlah besar yang dikumpulkan untuk penelitian breast cancer. Namun, ada juga hasil negatifnya. Banyak dari kampanye ini mempromosikan produk seperti alkohol yang membahayakan wanita. Yang lain menyesatkan konsumen dengan tidak mengungkapkan jumlah harga pembelian suatu produk yang sebenarnya disumbangkan ke badan amal. Secara keseluruhan, kampanye ini mengkomersilkan dan menyepelekan penyakit mematikan. Dalam upaya untuk mencegah masalah ini di masa depan, mereka menawarkan serangkaian praktik terbaik untuk dipertimbangkan oleh praktisi ketika terlibat dalam cause marketing campaign. Saya Safira Alivia, NIM 046, dan di sini saya akan menjelaskan tentang best practice for cause marketing campaign. Tapi sebelum itu ada baiknya jika kita membahas apa sih sebenarnya cause marketing itu sendiri. Nah, cause marketing ini adalah komunikasi yang persuasif dengan tujuan menciptakan kesadaran atau perhatian kepada isu sosial atau untuk mengajak donor potensial dan sukarelawan untuk berkontribusi dalam sebuah cause atau berpartisipasi dalam aktivitas untuk mendukung cause. Cause di sini sendiri yang kita sedang bahas adalah breast cancer. Nah,
Kaos promotion atau kaos marketing sendiri ini sebenarnya berbeda dengan social marketing karena fokusnya tidak pada mempengaruhi perubahan perilaku individu, walaupun kaos promotion campaign harus mendatangkan aksi, tapi umumnya pada area kontribusi seperti mendonasikan uang atau waktu atau menandatangani sebuah petisi. Nah, sebenarnya Federal Trade Commission sendiri akan membuat kerangka kerja regulasi untuk kaos marketing yang serupa seperti panduan hijau atau Green Guide yang dikembangkan agensi untuk mencegah perusahaan membuat klaim lingkungan yang salah tentang produk mereka. Jadi, dengan cara ini, para praktisi komunikasi di perusahaan yang terlibat dalam kaos marketing dan organisasi nirlaba mendapat manfaat dari kampanye tersebut, mempertimbangkan etika tindakan mereka selama setiap fase pengembangan kampanye. Ini penting untuk kembali lagi agar mereka tidak menyalahgunakan kaitan antara kaos sendiri dengan klaim yang mereka berikan untuk perusahaan, organisasi, atau produk yang mereka akan pasarkan. Best practice atau praktik terbaik untuk melakukan atau menjalankan kaos marketing campaign ini sendiri akan kita bahas dengan membaginya dalam beberapa tahap. Ada tahap research, planning, execution, evaluation, dan conclusion. Tahapan pertama adalah tahap research. Dalam tahap ini, yang terpenting adalah praktisi komunikasi harus meneliti hubungan atau kaitan. Maksud saya, sebelum membangun atau menciptakan co-venture atau kerjasama atau semua bentuk-bentuk hubungan kaos marketing, praktisi komunikasi harus bisa meneliti setiap kaitan potensial antara produk mereka dengan kaos yang ingin didukung oleh organisasi mereka. Dalam bahasan ini mungkin breast cancer. Jadi ini akan membantu memastikan kecocokan antara organisasi, produknya, dan juga badan amal atau dalam kaos ini adalah Yayasan Kanker Indonesia gitu. Tahapan yang kedua adalah planning. Ketika praktisi komunikasi terlibat dalam perencanaan kampanye, penting untuk mereka menetapkan tujuan etis yang sejalan dengan kebaikan yang ingin mereka wujudkan pada kampanye mereka. Penting juga untuk mengidentifikasi aturan-aturan yang ada terhadap kaos dan kampanye yang akan mereka ikuti. Hal ini berguna untuk menguraikan apa saja hal-hal yang akan terjadi jika mereka melakukan kampanye ini, karena dalam kampanye kaos marketing ini mereka harus mengadopsi tujuan do no harm atau jangan sampai membahayakan semua stakeholder yang terlibat, karena dalam tahap planning ini praktisi komunikasi harus meminimalkan bahaya yang terduga atau yang tidak terduga dalam berjalannya kampanye ini. Nah, tahapan ketiga adalah execution. Nah, dalam tahap ini akan lebih baik jika praktisi komunikasi memberikan label dan membuka rincian dengan detail kampanye yang mereka jalankan di kemasan produk atau pada promotion tools lainnya. Dengan ini, praktisi komunikasi harus mengungkapkan hubungan yang berpotensi membahayakan antara produk mereka dan penyakit yang mereka dukung. Misal, dalam produk rokok ada tulisan merokok bisa menyebabkan kanker, bla 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 dan bla 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 itu. Nah,
Selain memberikan label, tautan medis atau lingkungan apapun antara produk dan penyakit yang ingin didukung organisasi, promosi kaos marketing ini juga harus dengan jelas mengungkapkan nama organisasi tertentu yang mendapat manfaat. Misal pada label kemasan atau pada alat-alat promosi menuliskan 10% dari penjualan ini akan disumbangkan untuk Yayasan Kanker Indonesia, atau juga ada tulisan semua keuntungan akan digunakan untuk membantu pasien dan melakukan penelitian bla 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 bla. Sehingga dalam hal ini stakeholder bisa langsung mendapat informasi terhadap apa yang mereka sudah jalankan di kampanye ini, sehingga organisasi atau perusahaan pun juga memiliki rasa tanggung jawab dan keharusan untuk memberikan transparansi terhadap keberlanjutan dari kampanye ini. Misal mereka juga harus melaporkan hasil-hasil keuntungan dan keuntungan yang sudah mereka sumbangkan terhadap organisasi tertentu yang sudah mereka sebutkan di awal, seperti itu. Saya Septianggraini, NIM 048 akan menyampaikan kesimpulan presentasi hari ini. Dalam pembahasan kali ini, kami membahas mengenai bagaimana praktisi PR dalam melanggar kode etik. Ketika mereka merencanakan dan melaksanakan kampanye pemasaran penyebab kanker payudara yang dapat menyebabkan konsumen ataupun mempromosikan produk yang dapat membahayakan wanita. Dengan mempertimbangkan sikap etis yang diberikan oleh piramida etika Taili yang membahas mengenai etika moralitas, konsekuensialisme, dan deontologi, serta pedoman peraturan yang ada untuk kerjasama komersial, dapat disarankan sebuah cara bagi para praktisi PR untuk mengkomunikasikan pesan dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika. Adapun cara-cara yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan pesan dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika, yakni sebagai berikut. Yang pertama, meneliti hubungan antara produk atau organisasi mereka dan alasan yang mereka cari untuk mendukung. Yang kedua, menetapkan tujuan etis dan memperhitungkan nilai-nilai kampanye. Yang ketiga, memberi label dan mengungkapkan rincian tentang kampanye dalam materi penjangkauan dan mengevaluasi dampak penjangkauan mereka pada semua kelompok pemangku kepentingan. Dengan terlibat dalam praktik-praktik ini, praktisi PR akan meningkatkan kemungkinan bahwa kampanye mereka menguntungkan ketimbang mengeksploitasi individu dan organisasi yang mereka coba bantu.